wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Nurtuha Wijayanti Putri. Nomor induk mahasiswa 203 113 769 039. Ini kartu ujian saya. Hari ini hari Selasa 17 November 2020, saya siap untuk mengikuti uji kinerja PPG Daljab 2020. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Iya, terima kasih. Sudah sarapan? Belum. Tapi yang penting sudah sholat subuh? Ya, sudah sholat duha? Alhamdulillah. Meskipun kita sekarang ini belajarnya jarak jauh, belajarnya tergantung sinyal, tetapi yang penting apa? Tetap semangat. Iya, terima kasih anak-anak hebat. Baiklah, sebelum kita mulai, seperti biasanya, ngapain dulu? Kita Berdoa. berdoa dulu supaya nanti yang kita pelajari itu menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat untuk masa depan anak-anak. Yang tadi pertama kali masuk, tak lihat ini loh, punyanya Fahri, akunnya Windisari. Ayo silakan pimpin doa ya Fahri, teman-teman yang lain juga mengikuti. Ayo Fahri silakan. Oke. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Al-Fatihah. Amin ya robbal alamin. Semoga nanti ilmunya menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat untuk anak-anak masa depan. Ayo kita sebelum memulai, supaya tetap semangat dan lebih semangat, kita nyanyi dulu bersama-sama ya. Bisa dilihat kan gambarnya? Ayo yang keras nyanyinya. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir. Mengisi daftar hadir yang sudah dimasukkan dalam link. Linknya ada di Google Classroom dan ada di WA Group. Setiap hari sudah dikirimkan. Sudah ngisi link apa belum? Sudah? Belum hari ini. Hari ini belum. Ya wes, nanti diisi ya. Ustazah mau tanya ini, sebelum tema 5, pelajaran yang sebelumnya tentang bahasa Indonesia, anak-anak belajar tentang apa? Pantun dan syair. Iya, betul. Apa lagi selain itu? Yang ada teks. Fiksi dan non fiksi. Fiksi dan non-fiksi. Oke, iya, terima kasih. Oh iya, terus? Iya, pikiran kalimat utama ada? Ada. Kalimat utama, pikiran utama, Pikiran utama. atau ide pokok. Sama apa enggak? Apalagi? Ide pokok dengan pikiran utama atau gagasan pokok sama apa enggak ya? Iya, sama. Hari ini kita akan belajar tentang tema 5. Tema 5 ekosistem. Terus Tema subtema 1 komponen 1. ekosistem. Oke, baiklah, sip. Sudah siap belajar anak-anak? Sudah ya? Nah, dalam pelajaran ini nanti anak-anak akan bisa untuk ini menemukan pokok pikiran yang ada di setiap paragraf. Dan yang terakhir yaitu
menyusun teks non-fiksi yang terdiri atas 3 paragraf tentang penggolongan 3 jenis hewan berdasarkan makanannya. Sudah siap? Oke, alhamdulillah, semangat sekali. Ya, kalau gitu Ustazah mau tanya, anak-anak pernah nggak ya mendengar kata ekosistem? Pernah nggak? Pernah. Pernah ya? Pernah. Pernah di mana? Pernah Setiap mendengar? hari. Setiap hari, Masya Allah, setiap hari. Ini coba lihat yang Langit. ini. Dan pokoknya banyak. Banyak. Oke lah. Nah, ini coba. Ini loh. Contohnya ada tulisan ekosistem itu. Ini gambar yang pertama, sampah merusak ekosistem laut. Terus yang kedua ini ada berita di koran. Warga desa Teraji peduli lingkungan dan ekosistem. Terus ini ada gambar ekosistem laut dan pesisir. Terus ini berita di Metro TV, cegah ekosistem penyu punah. Jadi jangan sampai punah gitu maksudnya. Nah, kalau kita bicara ekosistem itu satu kata yang kamu tahu yang terkait dengan ekosistem itu apa ya? Satu kata aja. Coba. Hewan. Hewan, siapa lagi? Hewan. Apalagi selain Tumbuhan. tumbuhan? Oke. Ya. Terus? Manusia. Manusia. Betul, Ikan. manusia. Ya, sekarang kita lanjut. Di LKPD-mu itu ada tulisan teks non-fiksi tentang ekosistem. Coba tolong dibuka LKPD-nya. Sudah siap LKPD-nya? Setelah kalian membaca teks non-fiksi tentang ekosistem yang ditampilkan dalam Google Meet, isilah tabel berikut ini. Oh, ada tabelnya di bawahnya. Tabelnya tentang apa? Ini loh. Mencari kalimat utama dan mencari pikiran utama. Jadi setiap paragraf itu punya apa? Kalimat utama dan mempunyai pikiran utama. Coba anak-anak sebelum kita membaca, Ustazah mau tanya dulu. Adakah anak-anak yang tahu caranya bagaimana ya supaya bisa menemukan pikiran utama di setiap paragraf? Ada yang tahu gimana ya caranya? Harus diapain dulu itu paragrafnya? Harus Baca bacaan. Dibaca. Iya, betul. Baca. Jadi yang pertama harus Dicermati. dibaca. Membacanya dengan Dicermati. cermat, betul. Bacanya dengan Dicermat. cermat. Ya. Kemudian kalau sudah baca, mencari apanya? Mencari apanya, ayo? Pikiran utama. Sebelum pikiran kalimat utama. Utama. Mencari apa? Kalimat utamanya. Kalimat utama, betul. Nah, di dalam kalimat utama itu ada apanya? Ada? Halo? Utama loh. Kalimat yang penting. Di dalam yang kalimat utama itu ada pikiran utama. Pikiran utama itu disebut juga dengan ide. Pinter ya, ide pokok. Baiklah, kita baca kalau gitu setiap paragraf nanti dicari kalimat utamanya apa dan pikiran utamanya apa, gitu ya. Judulnya ini, ekosistem. Lingkungan adalah buah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup, biotik, dan bagian tak hidup, abiotik. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dari makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Bagus, terima kasih. Nah, ini dia. Kira-kira Akil menurutmu kalimat utamanya ada di mana? Apakah di awal, di tengah, atau Awal. di akhir? Abiotik. Menurut Akil, Tengah. kalimat utamanya ada di awal.
Dengarkan dulu. Menurut Akil, kalimat utamanya ada di awal. Siapa yang setuju dengan pendapatnya Akil? Aku, saya. Saya itu siapa? Azril. Saya. Nanti lah, Ya, saya. baiklah. Zril, tolong kalau gitu Zril dibaca yang mana ya, Nak? Kalimat utamanya yang mana ya? Semua mah, Lingkungannya kayak itu. Coba, semua Azril makhluk dulu. hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Oke, terima kasih Azril. Ya, itu betul jawabannya Azril. Helga, Cahaya matahari dapat ya. agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Mm-mm. Cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan penting dari sebuah lingkungan. Air yang turun dalam bentuk hujan meresap ke dalam tanah. Air di dalam tanah ini yang hidup di dalam tanah. Ya, terima kasih Helga. Nah, sekarang menurut Helga kalimat utamanya yang di awal, di tengah, apa di akhir? Awal. Awal. Ada yang sependapat dengan Helga? Siapa yang sependapat dengan Helga? Katanya kalimat utama ada di awal. Ada yang berbeda pendapat? Enggak, sepakat semua. Baik. Ya, betul anak-anak, sudah betul. Jadi ini kalimat utamanya adalah cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Nah, itu kalimat utama. Nah, itu anak-anak kalian tulis di dalam tabel yang halaman ini, halaman 4. Paragraf 1 tadi sudah kata Akil di awal. Paham ya? Terus Individu 10 menit. paragraf yang kedua kata Helga tadi juga di awal kalimat utamanya. Nah, kalimat utamanya yang tadi dibacakan Ustazah. Sekarang coba dari kalimat utama ini tolong cari pikiran utama. Pikiran utama atau ide pokok. Ide pokoknya Nomor apa? berapa? 1 apa 2? Ini yang di blok ini. Paragraf kedua. Jadi ide pokok itu pikiran atau gagasan atau ide yang ada di dalam kalimat utama. Nomor 1 tadi apa? Nomor 1 sudah apa belum? Nomor satunya belum dibahas tadi. Sekarang nomor 2 dulu. Ayo Zril, coba Zril. Sebentar. Ya, ada yang sudah punya jawaban dalam pikirannya? Ini kan ya, cahaya matahari dapat menghangatkan udara dan seterusnya dan seterusnya. Berarti ide pokoknya adalah ini aja cukup. Fungsi air, Bukan. matahari dan air untuk makhluk hidup. Aku itu. Ada yang berbeda pendapat dengan punya Azril? Ya, terima kasih Zril. Enggak ada, aku Enggak. sama. Ah, siapa itu Arli ya? Oke, ini Arli. Fahri, Apa? jawabannya Fahri bagaimana? Sama lah. Sama Cahaya lah. matahari. Baiklah, ini pikiran utamanya tuh yang di blog ini. Coba dibaca. Bagaimana pikiran utamanya, Fahri? Pikiran utama. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara. Ya, cahaya Ya, matahari. itu betul. Ini loh, ini Itu boleh. salah. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah. Nah, itu dia ide pokok paragraf kedua. Tentang apa? Eng. Ini dia.
Disimak baik-baik ya videonya. Nanti Ustazah tanya informasi dari video tersebut. Yuk. Sahabat cerdas, semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, anak-anak sudah bisa mendengar dengan jelas? Jelas ya? Agak putus-putus. Oh, agak putus-putus. Jelas. Ya, kita lanjutkan kalau gitu. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Lingkungan terdiri atas bagian yang hidup atau komponen biotik dan bagian tak hidup atau komponen abiotik. Komponen biotik terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Sedangkan komponen abiotik terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Oke, stop dulu, pause dulu. Sekarang Ustazah mau tanya, nah, segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup disebut apa? Ekosistem. Ekosistem. Coba kita lihat lagi. Ini loh tulisannya. Nih, kelihatan? Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Jelas ya? Tak ulangi lagi. Berarti kalau Ustazah tanya, segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup disebut apa? Iya, bagus. Dibagi menjadi berapa jenis lingkungan itu? Dua. Yang pertama lingkungan A, biotik. Yang kedua B, biotik. Oke, sip. Bagus. Kita lanjutkan sekarang. Nah, sampai sini anak-anak paham? Paham. Biotik dan abiotik itu saling membentuk apa? Ekosistem. Iya, betul, ekosistem. Jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi dua, yaitu makanan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain. Hewan yang memakan tumbuhan memilih bagian-bagian tumbuhan yang dapat dijadikan makanan, misalnya daun, batang, buah, dan biji. Oke, stop dulu sampai di sini. Baik anak-anak. Nah, ekosistem itu tadi terdiri dari apa dan apa? Lingkungan apa dan lingkungan apa? Biotik dan abiotik. Ya, biotik dan abiotik. Sekarang lingkungan yang biotik itu terdiri dari siapa? Yang disebut biotik itu siapa? Namanya biotik. Iya. Makhluk hidup, betul. Kalau lingkungan yang abiotik berarti lingkungan yang bagaimana? Hidup. Iya, makhluk yang tak hidup atau benda-benda mati. Baik anak-anak, sekarang ya Ustazah tanya sama kalian, sudah membaca teks, sudah menyimak video. Nah, yang kamu baca tadi itu termasuk teks fiksi atau non fiksi ya, menurut anak-anak? Yang ekosistem tadi itu. Iya, yang ekosistem tadi itu. Non-fiksi. Tadi ada tulisannya. Termasuk Tadi ada ekosistem tulisannya. non fiksi. Non-fiksi. Baik, iya. Kenapa kok disebut kenapa kok disebut teks non fiksi? Siapa yang tahu? Karena teksnya nyata. Karena itu nyata. Coba. Karena itu nyata. Yes. Ada lagi yang punya pendapat lain? Terima kasih jawabannya. Ada. Karena itu benda yang ada di lingkungan. Benda. Ya, betul. Baik, terima kasih. Gini loh, kalau namanya teks non-fiksi itu ditulis berdasarkan kenyataan, gitu. Bukan hayalan. Coba diulangi gimana ngomongnya.
Teks non-fiksi adalah teks yang ditulis berdasarkan kenyataan, bukan hayalan. Fiksi adalah teks yang dituliskan berdasarkan kenyataan. Teks yang ditulis berdasarkan kenyataan. Nah, gitu yang lengkap. Bukan hayalan. Nah, di dalam teks tadi itu apakah kalian menemukan istilah biotik dan abiotik? Nemu. Iya, oke. Sekarang begini, Ustazah minta tolong anak-anak membuat satu kalimat tanya yang menggunakan kata biotik. Satu aja nyoba, membuat kalimat tanya dengan kata biotik. Arli silakan. Arli dulu, silakan Arli. Iya. Iya Apa Arli. itu komponen biotik? Coba diulangi Arli. Apa itu komponen biotik? Oke, terima kasih. Ada yang mau membuat kalimat lain? Ya, Azril. Oh enggak, Sabila. Silakan Sabila. Apa contoh komponen biotik? Terima kasih. Apakah yang termasuk komponen biotik? Betul, terima kasih. Sekarang membuat kalimat dengan kata abiotik. Coba. Ayo, buatlah kalimat pertanyaan. Coba diulang Arli. Batu termasuk komponen abiotik. Bukan pertanyaan, Zril. Ayo, Akil. Ya, coba membuat kalimat. Contoh-contoh abiotik. Contoh-contoh komponen abiotik. Oke, bagus. Apakah contoh-contoh komponen abiotik? Baiklah. Setelah menyimak video yang disampaikan oleh gurumu, lengkapilah peta konsep tentang komponen ekosistem berikut ini. Nih. Nah, ini nanti kita kerja kelompok. Jadi setelah meet ini selesai, anak-anak kerja kelompok. Kelompoknya sama seperti yang kemarin. Dengarkan dulu. Kelompoknya masih sama. Aku sama Sabila ya. Terus nanti Ustazah masuk ke dalam kelompokmu masing-masing. Ya, kita berdiskusi bersama dan mengerjakan yang ini, ekosistem sawah misalnya. Ini bisa dilihat komponen biotiknya apa yang di dalam ekosistem sawah, komponen abiotiknya apa, gitu. Gambar apa ini? Gurun pasir. Ekosistem gurun pasir. Ya. Gurun pasir. Kalau di gurun pasir itu tandus, tumbuhannya cuma sedikit. Tumbuhan apa yang ada ini? Coba kamu lihat. Ya, terima kasih. Terus ini. Nah, yang kamu sebutkan tadi itu termasuk komponen apa? Komponen Biotik. Oke, terima kasih. Terus komponen abiotiknya apa dari gambar-gambar ini? Oke, kelas, kita mulai diskusinya. Tadi yang Ustazah minta untuk didiskusikan adalah yang komponen biotik dan komponen abiotik dalam ekosistem. Coba dibuka dulu. Coba dibuka dulu yang di LKPD. Halaman LKPD yang komponen biotik dan abiotik. Iya. Kalau anak-anak belum ngeprint tidak apa-apa, ditulis di buku catatan. Oke. Nah, seperti ini ya. Yo. Ya tahu. Ini siapa Fahri ini? Oke, Sabila dulu. Bil, Sabila. Silahkan mikrofonnya dibuka, Bil. Sudah ya? Ini Bil.
Komponen ekosistem ada dua. Pertama, yang terdiri atas makhluk hidup disebut komponen titik-titik. Apa, Bil? Biotik. Biotik, terima kasih. Ada yang pendapatnya berbeda? Enggak. Oh, enggak. Oke, sekarang Akil. Sama. Akil menyambung Sabila. Ini, Kil. Contohnya apa, Kil? Satu aja. Satu aja, Kil. Tumbuhan. Ya, terima kasih. Arli, contoh yang kedua. Komponen biotik ekosistem sawah apa, Novel? Rumput. Terus. Ya, terus. Kerbau. Iya, terus. Romaneo. Tumbuhannya. Puyuh. Puyuh. Padi. Padi, ya, terima kasih. Sekarang gantian Arli. Arli, komponen abiotik di ekosistem sawah. Aku tahu. Komponen abiotiknya, Arli. Aku tahu semuanya. Ya, Tanah. betul. Oh, gampang. Terus, Sinar. terus. Matahari. Iya, terima kasih. Air, batu. Oke, sekarang yang kedua. Orang sawah. Sudah, gantian. Bil, Sabila. Sekarang ekosistem pantai, Sabila. Ayo, Sabila, ekosistem pantai. Komponen biotik. Biotik apa saja yang ada di pantai? Ayo coba, Sabila. Pohon kelapa. Iya, betul. Pohon kelapa. Terus? Kepiting. Iya, kepiting. Terus? Pohon kelapa bukan. Salah. Kenapa? Pohon kelapa. Iya. Pohon kelapa sih. Pohon kelapa tumbuh di Pala. kamu itu. Pohon kelapa, betul. Kepiting, betul. Terus apa lagi? Keong, boleh, betul. Ya, sekarang yang komponen abiotik. Ayo. Pasir. Pasir, betul. Apalagi, Bil? Air, batu. oke. Terus? Cangkang keong. Batu. Oke, stop dulu. Berarti makanan hewan itu yang terutama. Yang pertama apa? Hewan memakan. Iya, terima kasih. Tumbuhan. Setelah menyimak. Setelah menyimak kajian disampaikan oleh guru membuatlah peta konsep tentang golongan 3 kelompok berdasarkan makanannya dan terus Iya, terima kasih. Berarti anak-anak menggolongkan jenis-jenis hewan berdasarkan makanannya. Satu, jenisnya apa namanya tadi? Yang hanya memakan tumbuhan, ini jenisnya apa namanya? Yang berdasarkan video tadi. Terus, yang kedua ditulis di sini. Nah, sekarang kamu tulis dulu membuat peta konsep seperti ini. Nih ya, lihat ya. Buat peta konsepnya kayak gini, ditulis. Terus contohnya apa saja ditulis juga. Waktunya 5 menit dari sekarang. Oke, sampai sini dulu anak-anak. Bisa jelas tadi? Jadi, penggolongan hewan berdasarkan makanannya ada berapa jenis? Ada berapa jenis penggolongan hewan? 3. Oke, yang pertama pemakan tumbuhan. 3. Herbivora. Yang kedua, Herbivora. yang ketiga, iya, omnivora. Oke, baiklah.
menggolongkan jenis-jenis hewan tersebut dengan cara ditulis ke dalam karangan paragraf pendek yang bentuknya paragraf non-fiksi. Nah, caranya bagaimana? Berarti harus menulis ininya dulu. Harus menulis kerangka paragrafnya dulu. Coba sekarang. Kerangka paragrafnya itu terdiri dari apa? Ayo, siapa yang tahu? Kamu pernah tahu kerangkanya paragraf? Anak-anak paham maksudnya kerangka paragraf? Nggak tahu. Nggak tahu. Oke. Kalau kerangkanya manusia itu adalah tulang. Nah, sekarang kalau kerangkanya paragraf itu adalah apa ya? Kerangkanya paragraf itu adalah kalimat-kalimat. Ada kalimat pokok, ada kalimat penjelas. Di dalamnya kalimat pokok ada ide pokok. Di dalamnya kalimat penjelas ada ide penjelas. Nah, itu loh yang disebut kerangka paragraf itu tadi. Nah, sudah. Sekarang dari LKPD-mu itu tadi, yang pertama ini loh. Dari bacaan yang tadi ya, buatlah pikiran utama dalam sebuah paragraf. Nah, sekarang anak-anak mencoba membuat sendiri. Pikiran utamanya apa? Nah, ini tentang penggolongan 3 jenis hewan berdasarkan makanannya. Jadi pertama, kamu menceritakan herbivora misalnya. Oh, herbivora itu artinya memakan apa sih? Ciri-cirinya, giginya bagaimana ya? Kayak gitu, dan seterusnya. Bagian tumbuhan yang mana yang dimakan, seperti itu. Sekarang nomor 2, pikiran utamanya adalah hewan karnivora misalnya kayak gitu. Terus pikiran penjelasnya, berarti bagaimana pikiran penjelasnya? Contoh hewan karnivora bisa. Terus bisa juga ciri-ciri hewan karnivora, bisa kayak gitu. Kemudian yang ketiga, golongan yang ketiga apa anak-anak? Herbivora sudah, karnivora sudah. Terus yang ketiga apa? Sabila, bisa bantu Ustazah? Omnivora. Oke, betul, terima kasih. Nah, iya, omnivora. Omnivora itu artinya apa? Makanannya apa saja? Terus ciri-ciri giginya bagaimana? Nah, seperti itu adalah ide penjelas. Kemudian dirangkai semuanya berbentuk paragraf. Jadi anak-anak membuat berapa paragraf? 3. Membuat 3 paragraf, kemudian ditulis di sini, di lembar yang berikutnya. Sudah, seperti itu anak-anak. Sudah bisa dipahami? Kita belajar apa saja tadi yang pertama? Yang pertama tadi belajar tentang Azril dulu, apa Azril? Yang pertama belajar tentang paragraf, jenis tulisan fiksi dan Non-fiksi. non-fiksi. Yang kedua, komponen apa? Biotik dan abiotik. Iya, betul. Terus yang ketiga, tentang hewan-hewan tadi itu berdasarkan apanya? Makanan. Berdasarkan jenis makanannya. Dan yang terakhir, anak-anak menuliskan teks non-fiksi.
Gitu ya. Ya. Nah, menurut Ya. Sabila, kalau menurutmu yang paling menarik, yang paling kamu suka itu yang mana dari belajar kamu? Yang dia IPA. Oh iya, oke, terima kasih. Baik. Nah, kalau sudah, anak-anak sudah tahu, apakah ada yang mau ditanyakan? Oh, Ada yang mau tidak ada. Oke, ada yang mau menceritakan? Ada yang mau menceritakan caranya? Baiklah, kalau begitu, untuk pelajaran besok, anak-anak menyiapkan buku yang sama, ekosistem tema 5, dan kita akan belajar tentang komponen ekosistem yang lain, yaitu 1. Individu, 2. Populasi, 3. dan komunitas. Komunitas. Pinter, ada yang sudah baca sampai di sana rupanya. Alhamdulillah. Jangan lupa habis gini belajar kelompok, menyelesaikan LKPD. Baik anak-anak, kita tulis dengan berdoa ya. Berdoa dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Yuk, berdoa mulai. Alhamdulillah. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.